Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mukminin rahimakumullah. Sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat pertolongannya, hidayahnya, ma'unahnya, kekuatannya, taufiknya, maka kita dapat diberikan jalan untuk hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang kita capai ini mendapatkan ridho Allah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada anggota-anggota jemaah kita yang telah mendahului kita, mari kita doakan agar Allah mengampuni segala dosanya. Kemudian Allah menempatkan mereka semua di sisinya di tempat yang layak. Amin ya rabbal alamin. Saya sebut ya, itu almarhum yang pertama kali meninggal, almarhum Mahmud bin Syahid. Yang kedua adalah Mas Bambang ya. Pak Bambang dulu apa sih dulu? Bambang dulu. Pak Sidik baru aja 2002. Kemudian Pak Kasidik dan terakhir Pak Dadang Ruhiyat Utama. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, menerima semua amal ibadah mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ingat Rasulullah pernah memvonis kita semua umat yang hidup dikasih roh ini, kalau masuk ke kuburan bilang apa? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Maksudnya kita akan nyusul. Nggak tahu ntar sejam lagi apa besok apa berapa ya kan. Bagi yang umurnya udah agak-agak begitulah gitu. Oke. Malam ini kita kembali mau mencari pemahaman mengenai istilah-istilah dalam Quran. Kita udah pernah belajar istilah kafir. Kafir itu ada dua golongan. Kafir dari orang non-muslim dan kafir dari golongan muslim sendiri. Berarti semuanya, yang dari non-muslim ada 3, dari muslim ada 8. 11 kafir tuh. Dengan segala pemahamannya. Udah selesai. Kemudian kita pernah bicara masalah zolim. Zolim ada berapa? Ada 3 juga ya. Zolim ada 3. Ada yang zolim yang luar biasa besarnya, yaitu syirik. Lalu ada zolimul nafsi, orang yang melanggar perintah Allah. Kemudian zolim sesama manusia. Kemudian kita bicara juga masalah fasik. Fasik, ya kan? Fasik itu ada 2, ya kan? Ada fasik kafir dan fasik fajir. Bicara lagi kita masalah kebaikan, husnu, hasan dan segala macam. Itu semua istilah dalam Quran dan dalam hadis yang perlu kita tahu dan kita dalami, sehingga kita kalau itu jelek kita bisa menghindari, kalau itu baik kita bisa menggapainya, mengusahakannya gitu. Nah malam ini kita bicara lagi adalah istilah maksiat. Kita sering dalam bahasa Indonesia menyebut maksiat itu dengan mim, kaf, sin, ya dan ta, maksiat. Padahal aslinya pakai ain, maksiatun. Kalau di wakaf mestinya bacanya maksiyah. Tapi nggak apa-apa, karena udah biasa kita menyebutnya maksiat, maka nggak apa-apa. Nah, dalam benak kita istilah maksiat itu digunakan untuk perbuatan zina biasanya, atau yang melanggar susila, dia berbuat maksiat. Nah, berarti dia berzina gitu. Ya, itu aja kan dalam bahasa kita. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat, dalam bahasa kita langsung bahwa itu perbuatan zina. Padahal kalau perbuatan spesifik zina itu dalam Al-Qur'an disebutnya fahsya atau fahisha. Lain kan? Maksiat lain. Nah, apa itu maksiat? Mari kita garap dulu. Menurut bahasa, ya, asal
maksiat itu bahasa Arab. Dari kata-kata maksiatun. Asal katanya itu ada dua. Akso dan yaksi. Jadi akso itu ain, ya, aso ya. Aso, ain dan sod. Kalau yaksi, ya, ain dan sod. Yaksi dan aso artinya maksiat. Asal katanya. Aso. Aso aja. Ain atau sod. Aso. Aso itu maksiat. Atau yaksi. Yaksi maksiat. Yaksi, yaksu itu maksiat. Di Quran sama ini banyak terus. Aso, yaksi banyak. Ya, ntar saya kasih contoh. Nah, maknanya apa kalau bahasa mana bahasa? Artinya durhaka, menentang, melanggar, membangkang, itu maksiat. Kalau dia isim fa'il, kata kerja. Kalau dia dari kata benda, maksiat itu artinya larangan Allah. Larangan Allah, maksiat itu. Yang haram-haram, maksiat. Mahdzurah, yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, itu maksiat. Jadi ada dua pengertian nih. Dia bisa juga dia kata kerja, yaitu mendurhakai, durhaka, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, itu maksiat semua. Tapi kalau dia kata benda, maksiat artinya perbuatan yang Allah larang, itu maksiat. Oke? Udah jelas ya? Nah, diambil contoh di sini dalam lisanul Arab bahwa maksiat itu adalah al-khuruji anit ta'ati wa mukhalafatil amri. Maksiat itu dari segi bahasa keluar dari ketaatan dan menyelisihi perintah. Keluar dari ketaatan dan menyelisihi perintah. Itu maksiat. Semua bentuknya gitu. Keluar dari ketaatan, kemudian menyelisihi perintah. Diperintah apa dia selisihin, diperintah apa dia diabaikan lah. Ya. Apakan perintah, Pak? Menyelisihi. Iya, atau mengabaikan lah. Nah, ya. Itu maksiat ya. Jadi sekarang kalau orang berbuat maksiat, semua yang kira-kira negatif atau berdosa udah pasti maksiat. Udah pasti maksiat. Ya. Jadi kalau nadanya begini, sebenarnya maksiat itu sama dengan kafir, zolim, fasik, sama. Cuma nanti gimana Al-Quran dan hadis mendekati kata-kata maksiat itu untuk apa gitu. Nuansanya kan beda ya, dengan zolim, kafir, fasik. Jadi maksiat tuh ya. Misalnya gini, dikatakan gini, asal abdu rabbahu, artinya seorang hamba bermaksiat kepada Tuhannya. Gampang deh, gini aja. Kalau di surat An-Nur ayat 30, kepada laki-laki disuruh diperintah nahan pandangan dan jaga kemaluan. Oke? Ya, ini perintah nih. Perintah. Jangan selamitan nih mata. Kemaluan jaga bener, hanya pada istri, ya kan? Gitu. Dilanggar. Kita sering tuh di mall melihat, nih SPG cakep banget tuh. Itu kita bermaksiat. Terpaksa. Paham? Karena kita menyelisihi perintah Allah. Suruh jaga matanya diumbar. Itu kita bermaksiat. Paham sampai sini ya? Maksiat itu namanya. Sampai sekecil-kecilnya. Misalnya kita ketelepasan sama orang tua, ngebentak. Dalam Al-Quran, wala taqul lahumma uffin. Jangan sampai kamu ngomong kita ngebentak. Maka kita termasuk bermaksiat pada Allah, durhaka pada Allah, durhaka pula pada orang tua. Itu maksiat. Ya. Jadi melanggar perintah Allah. Itu segi bahasa, ya. Pengertiannya sampai situ. Nah, dari segi istilah baru nanya agak beda nih. Dari segi istilah, makna maksiat adalah, ini saya bacakan ya. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Maksiat adalah perkara yang bernilai pahala kalau meninggalkannya dan bernilai dosa kalau mengerjakannya. Itu maksiat. Perkara yang
kalau kita meninggalkannya, kita dapat pahala. Tapi kalau kita mengerjakannya, dapat dosa. Itu maksiat. Kan hampir sama dong, akhirnya sama fasik, dolim, kafir, nggak ada bedanya. Tapi ini khusus nih maksiat. Ya. Jadi kalau maksiat adalah perkara yang bernilai pahala kalau kita tinggalkan dan disiksa kita atau dapat dosa kalau kita kerjakan. Nah, nanti banyak di Quran apa ribuan Pak berkenaan dengan maksiat ini, ribuan kata-katanya. Ya ini kita masih bisa di babnya, bab namanya bab takrif, definisi dulu, makna bahasa, makna istilah, dan sekarang sinonim. Maksiat itu punya sinonim dalam Quran, dalam hadis. Sinonim maksiat itu udah banyak. Di antaranya adalah al-mahzur. Kalau Bapak ketemu nanti kata-kata al-mahzur dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu maknanya sebenarnya maksiat. Tapi spesifiknya perkara-perkara yang Allah larang. Al-mahzur. Saya kasih contoh. Dalam Rasulullah pernah berkata begini, kalau Anda darurat, ya, Anda boleh meninggalkan Anda boleh melanggar yang Allah larang. Enggak dosa. Nanti al-mahzur. Iya, al-mahzur. Ad-darurah tuhbishul mahzurah. Mahzur. Darurat bisa mengabaikan hukum, gitu loh. Ya. Darurat bisa mengabaikan hukum. Al-mahzur atau al-haram. Al-haram, al-mahrum. Jadi maksiat tuh sinonimnya di Quran tuh perkara-perkara yang haram. Semuanya. Atau azambu, dosa. Zunub, dosa. Atau al-atat. Atat itu artinya mengabaikan. Ya. Jadi ntar banyak sinonimnya. Semua bermuara pada makna durhaka. Durhaka. Jadi kalau Anda bermaksiat, Anda disebut juga durhaka. Maksiat, durhaka, dosa. Muter di situ aja maknanya, gitu ya. Saya kira udah ngerti ya dari takrif ini. Kemudian Rasulullah juga menegaskan lagi, sinonim maksiat adalah al-ma'asi himallah. Maksiat itu adalah semua yang Allah larang. Itu maksiat. Coba buka hadis nomor 1, Dek. Bagian, Dek. Definisi Rasulullah ya. Sinonimnya maksiat. Di hadis nomor 1 lihat. Oke. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat atau samar. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang berpotensi mengandung dosa. Dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram. Wal ma'asi himallah. Dan perkara-perkara maksiat adalah larangan-larangan Allah. Jelas ya? Sinonimnya maksiat jelas ya? Yang haram, yang mahzur, semua itu sinonim maksiat. Al-atat, al-mahzur, al-haram, dan sebagainya. Al-ma'asi himallah. Sekarang kita masuk kepada contoh kata-kata maksiat dalam Quran dan dalam hadis ya. Dalam Quran dulu. Kita buka sekarang surat 73 ayat 16. Surat 73 ayat 16. Untuk kita dalami contoh-contoh kata-kata maksiat ya.
Ya, oke. Al-Muzammil ya. Ayat 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asa. Maka durhakalah ya. Fa'asal fir'aunur rasul. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul. Aso artinya apa? Maksiat. Nah, yang bermakna durhaka. Fa'asal apa tadi? Fa'asal fir'aunur rasul, maka Fir'aun mendurhakai Rasul. Ya itu contohnya. Lagi supaya lebih jelas. Surat Hud ayat 59. Surat 11 ayat 59. Di situ disebut watilka adun jahadu bi ayati rabbihim, dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Wa asau rusulahu, dan mendurhakai rasul-rasul Allah. Wa asau itu artinya dan bermaksi ya, dalam makna durhaka. Terus lagi. Jadi kita mesti nyari sebanyak-banyaknya. Ambil lagi surat Maryam ayat 44. Surat Maryam ayat 44. Ini Ibrahim sedang bicara sama bapaknya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budis syaiton. Jangan kamu menyembah setan. Inna syaitona, sungguhnya setan itu kana lirrahmani asiyya. Sungguhnya setan itu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah durhaka, asiyya. Nah, dari aso berubah katanya definitifnya menjadi asiyya. Durhaka. Maknanya maksiat. Setan itu bermaksiat. Artinya dia melawan perintah Allah. Tuh, ya. Lagi apa ya? Biar kita perbendaharanya mengenai maksiat ini banyak nih. Surat Jin ayat 23. Surat Jin. Surat 72 ayat 23. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. 23. Ya, ayat 23 ya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa balagham minallahi wa risalatihi. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Wa may ya'sillah. Nah ini. Wa may ya'sillah. Siapa yang maksiat pada Allah, siapa yang durhaka pada Allah. Wa may ya'sillah wa rasulahu, dan rasulnya. Ya'si artinya durhaka, maksiat. Banyak kan di Al-Quran ya. Kemudian ketika Allah menjelaskan mengenai sifat malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah berdurhaka kepada Allah, nggak pernah maksiat pada Allah, ya kan? Surat At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Dibuka dulu, udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Baru alaiha malaikah. Di dalamnya ada malaikat giladun syidadun, yang kejam, bengis. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah durhaka pada mendurhakai perintah Allah Tuhan, ya kan? Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan setiap perintah pada mereka. La ya'su, tidak durhaka, tidak bermaksiat malaikat pada Allah. Su itu yang buruk-buruk ya. Ya, su. Enggak, sebenarnya su yang buruk-buruk pakai sin. Ini kan ada ainnya, yaksu. Yaksu tadi. Pasti buruk-buruk kan su. Su al-azab, su. Ya. Siap.
Udah jelas ya? Itu sinonim dari Al-Qur'an, maaf, bukan sinonim, contoh dari Quran. Sekarang kita lihat contoh dari hadis. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6, lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kullu ummatin yadkhulun al-jannah illa man aba. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man aba, siapa yang enggan itu? Ya kan? Siapa yang enggan itu? Beliau menjawab, man ata'ani, siapa yang taat padaku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asoni, siapa yang maksiat kepadaku atau durhaka padaku, ya, faqad aba, dia yang enggan. Wa man asoni, siapa yang durhaka atau maksiat padaku. Jelas ya? Ini ya, contoh dari hadis. Gitu. Ini juga menerangkan pada kita bahwa maksiat itu lawan katanya apa? Maksiat lawan katanya apa? Taat. Fasik atau kafir lawan katanya apa? Kafir. Iman. Kafir lawan katanya iman. Zolim. Adil. Zolim adil. Nah, kalau maksiat taat. Lawan katanya, ya. Jelas ya? Nah, makin ini ke pemahaman yang betul kita. Lalu kita lihat lagi hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan mentaati dalam perkara yang dia senangi maupun yang dia benci, selama dia tidak diperintahkan. Nah nih, ya, malam yu'mar bimaksiatin, ya, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa iza umira bimaksiatin, apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan mentaati. Jelas ya. Jadi maksiat dalam hadis maupun dalam Quran bisa berbentuk aso, yaksi, yaksu, asau, atau maksiat sendiri langsung. Yang artinya durhaka atau melawan atau mengabaikan. Udah makin masuk deh. Mudah-mudahan Bapak ketemu ayat ini tahu, oh ini ngomongin maksiat gitulah. Ya, kira-kira. Nama ya sillah. Kira-kira ketemu nggak dalam apa pemikiran Bapak nih? Kan hampir sama ya sama kafir ya. Kafir, zalim, fasik, apa aja. Dia juga. Dia juga. Tapi kenapa disebut lain gini? Pasti ada sesuatu. Karena terpenggolongan maksiat itu beda sama penggolongan kafir. Nanti maksiat nih minggu depan ya, digolongkannya dalam 3 bentuk. Maksiat yang dibalas oleh Allah dengan hudud, dengan had, dengan kafarat, atau dengan dosa doang. Beda-beda. Jadi kualitas maksiat juga. Kualitas maksiat. Ya betul. Bukan kualitas, kalau maksiat kan yang buruk maksud kualitas. Kelas-kelas ya, kelas. Keburukan. Kelas-kelas di maksiat. Kriteria. Beda sama kafir kan? Beda sama zalim gitu loh. Kenapa disebut maksiat disebut spesifik? Sekarang kita lihat dulu. Sasaran taat dan maksiat. Sebenarnya kita taat dan maksiat kepada siapa aja sih? Yang jelas kalau Quran dan hadis bilang kepada siapa aja? Kepada Allah dan Rasulnya, itu mutlak. Tapi ternyata ada lagi. Kita bisa taat dan bisa maksiat kepada beberapa pihak. Di antaranya satu pada Allah. Ya, pada Allah pasti itu. Coba lihat Al-An'am ayat 15. Al-An'am surat 6 ayat 15. Lihat. Kul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakanlah, sungguhnya aku takut akan azab hari besar atau azab hari kiamat ya. In asaitu rabbi, jika aku mendurhakai
Tuhanku. In asaitu rabbi, jika aku mendurhakai Tuhanku. Jadi kedurhakaan kita atau ketaatan kita pertama kepada Allah. Ya. Dan ini diperintah nih. Ketaatan dan kedurhakaan bisa kita tujukan pada Allah. Kita suruh milih, terserah aja. Mau kafir boleh, mau beriman boleh. Kalau beriman berarti taat. Kalau kafir berarti maksiat, durhaka. Satu. Kedua pada Nabi dan Rasul. Pada Nabi dan Rasul. Ya. Surat Ibrahim ayat 36. Ayat 36. Lihat betapa lembutnya Nabi Ibrahim berdoa pada Allah. Lihat baik-baik Nabi Ibrahim betapa lembutnya berdoa pada Allah untuk umatnya yang musyrik. Lihat baik-baik. Rabbi, ya Tuhanku, innahunna adlalna kasiram minan nas. Sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani, barang siapa yang taat padaku, mengikutiku, ya, fa innahu minni, sungguhnya mereka termasuk golonganku. Waman asoni, maksudnya siapa yang durhaka pada siapa tuh? Bongga asoni pada siapa? Pada Ibrahim, ya kan? Fa innaka ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun. Sekarang kita lihat Ibrahim ini lagi bela umatnya, tapi Ibrahim sungkan sama Allah, sebab umatnya semua nyembah patung. Maka Ibrahim dengan lembut berkata, ya Tuhan, aku tahu berhala yang disalahin nih, berhala itu kebanyakan nyesatin manusia. Tapi siapa yang ikutin aku, maka dia golonganku. Kalau yang nyembah berhala, ya Allah, terserah engkau dah, kan kau maha pengampun. Gitu loh. Halus mainnya Ibrahim. Terserah engkau. Ibrahim gak minta tolong engkau ampuni mereka. Oh jangan. Tolong engkau ampuni. Enggak bisa. Mau orang musik, mau kita minta pada Allah nih. Tolong itu siapa Joni Ambon diampunin. Dia musyrik gitu. Enggak bisa, enggak boleh berdoa begitu. Karena Rasulullah sendiri ketika mendoakan orang bukan musyrik, padahal munafik aja, Allah larang kok. Sejak saat itu jangan kau sholatkan lagi orang-orang munafik itu, apalagi orang musyrik. Nah Ibrahim dengan halusnya berkata, kalau yang ngikut aku golonganku ya Allah, tapi yang menyembah berhala itu ya innaka ghafurur rahim, kan maha pengampun kan kau, terserah engkau gitu. Maksudnya ampunin ya. Tetap mohon juga ya. Tetap mohon, tapi waman asoni, siapa yang durhaka padaku ya Allah gitu. Jadi Ibrahim tuh mengesahkan adanya kedurhakaan dan ketaatan kepada Nabi. Ya, jadi pada Allah dan pada Nabi. Sekarang taat dan durhaka juga kita tujukan pada pemimpin. Mau dia ulama atau pemimpin negara. Ya kan? Karena ada kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Lihat hadis nomor 10. Hadis nomor 10 lihat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Coba lihat tuh. Barang siapa yang taat padaku, berarti dia telah taat kepada Allah. Ya. Wa man asani, siapa yang bermaksiat padaku, durhaka maksudnya ya, faqad asallah, maka dia telah maksiat pada Allah. Tuh lihat ya. Oke. Terus dan barang siapa yang taat pada pemimpin, ya, lihat ya. Waman yutil amira faqat atau ani, maka dia taat padaku, kata Rasulullah. Waman ya'sil amira faqat asoni, siapa yang bermaksiat pada pemimpin berarti dia telah bermaksiat padaku. Berarti disebut nih, ada pihak-pihak yang bisa ditaati dan dimaksiati. Ditaati itu Allah, Rasul, dan pemimpin. Bisa juga mereka bertiga itu dimaksiati, didurhakai, gitu ya. Itu sasarannya. Sasaran keempat, kita juga bisa mentaati dan memaksiati orang tua. Makanya ada istilah durhaka pada
orang tua. Jadi kita diperintah taat pada orang tua, juga kita bisa bermaksiat pada orang tua. Lihat hadis nomor 2. Dari Abdullah bin Amr, hadis nomor 2. Cek ya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Atiu abaka. Taatilah bapakmu. Madama hayya, selama dia masih hidup. Wala ta'sihi, jangan kamu maksiat. Jangan kamu durhaka kepadanya. Jelas? Ya, ini sasarannya ke 4. Allah, Rasul, pemimpin dan orang tua kita. Terakhir, ketaatan dan kemaksiatan bisa juga ditujukan pada suami. Nah, suami ini bolehlah sedikit kita ya. Suami soalnya. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Hadis 9. Apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan puasanya di bulan Ramadan, menjaga keperluannya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya, ya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Mafhum mukhalafahnya, kalau seorang istri maksiat pada suami, durhaka, masuk neraka. Tapi sasarannya jelas, Allah, Rasul, pemimpin, orang tua dan suami. Itulah yang terjadi dalam syariat Islam. Ketaatan dan kemaksiatan hanya muter di situ aja. Di Allah, Rasul, pemimpin, orang tua dan suami. Lainnya nggak ada. Apa coba? Kalau ada tunjukin coba. Apa? Nggak ada lagi. Di ayat dan di hadis ya gitu tadi. Pemimpin. Nah, pemimpin itu termasuk ulama segala macam, ustadz termasuk. Kan definisi yang ulul amri itu kemarin kan. Iya, makanya ulama. Iya. Makanya kalau misalnya ada ustadz lagi ceramah diledek, nah maksiat. Nggak bayar honor, nggak maksiat. Nah, wajib aja kalau yang perempuan. Puasa, sholat. yang penting maksiat. Jangan maksiat itu aja. Termasuk istri itu, dia di kafarot kalau dia itu misalnya gini, dia nggak maksiat sebenarnya, cuman dia dapat uang dari suaminya nih, jatah dari suaminya, atau dia megang uang suaminya. Dengan uang itu dia infak, tapi nggak bilang sama suaminya, maka berpahala, tapi dihukum sama Rasulullah. Pahalanya cuma setengah lagi punya suaminya. Padahal dia uangnya dikasih dia. Tuh hebat tuh suami. Dan ini hitungannya maksiat karena dia nggak bilang, nggak minta izin untuk misalnya sedekah ke masjid nih 2 juta itu, tapi nggak bilang. Maka pahalanya itu nggak penuh dia. Dan dia setengah, yang punya duit setengah. Hebatnya suami, saktinya suami. Jangan kayak dulu, suami kayak apa yang begitu. Ya, istri saya sebelum ini, saya lu harus taat pada suami. Suami yang baik bagaimana yang ditaati? Ya. Kalau suami tukang main gaple, ditaati. Dulu kan kita pulang pagi dulu. Nah, kemudian untuk taat dan maksiat itu ada 2 kaidah. Bahasa Indonesia kaidah ya. Sebenarnya kalau bahasa Arab kaidah itu tipu daya. Kaidah artinya duduk perkara. Ini sekarang jadinya ada 2 kaidah, maksudnya ada 2 peraturan, 2 duduk perkara. Jangan bilang 2 kaidah. Ngertinya dia maknai sebagai 2 tipu daya, ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida itu loh. Itu kan tipu daya artinya. Makanya kaidah. Ada 2 kaidah dalam taat dan maksiat. Yang pertama, tidak boleh taat kepada makhluk. Tidak boleh taat mutlak kepada makhluk. Ya, ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh taat pada makhluk, melebihi ketaatan pada Allah. Ya, satu. Yang kedua, kaidahnya nggak boleh taat dalam perkara maksiat. Nggak boleh taat. Ya, jadi misalnya gini, ada pemimpin nih, saya nih di sini mimpin nih. Terus saya bilang, habis ngaji ini kita akan beli AO nih. Kita minum aja.
Habis kita minum kita tobat. Jadi turutin. Termasuk ada seorang tua udah mau meninggal, dia bilang nih, anak-anakku udah nggak usah bagi waris lah daripada ribut nih, bagi rata aja. Wasiat saya bagi rata aja. Itu wasiat bermaksiat pada Allah. Nggak boleh taat. Iya, menyalahi faraid. Nggak boleh taat seperti itu, ya. Dua kaidah. Jadi nggak boleh taat mutlak pada makhluk. Misalnya gini, ada ayat atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah mutlak. Taatlah pada Rasul mutlak. Dan ulil amri, yang ulil amri kayak gimana yang mesti ditaatin? Nggak semua ulil amri. Ya. Kalau dia memang nggak maksiat pada Allah, taati. Betul, ya. Hadis nomor 4. Ya. Kata Rasulullah, innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Bahwasanya tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada khaliq. Ya. Jadi kalau makhluknya itu taat kepada khaliq, baru kita taat. Itu yang pertama, kaidahnya. Yang kedua, hadis nomor 7. Hadis nomor 7. La ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Ini nih agak bertentangan dengan yang nomor 2 berarti. Ya, gimana? Bukan bertentangan ya, kebersinggungan. Jadi taat kalau yang benar. Kalau di sini kan kita nggak melihat sumber salahnya. Kalau hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Maksudnya nomor 2? Taatilah bapakmu selama dia masih hidup. Iya. Dan janganlah kamu melukai-nya. Jadi di sini kata taat dengan bapak selama dia hidup. Iya, tapi nggak benar, nggak perlu itu. Betul. Dari kalimat ini ya. Iya. Taatilah ayahmu selama masih hidup. Padahal benar mau enggak? bisa. Nggak bisa taat. Makanya itu hadis itu digabung dengan hadis yang ini, Iya. nomor 4. Kepada makhluk nggak boleh taat mutlak, gitu. Ya, itu kaidahnya. Ya. Nah, untuk malam ini, mari kita bab terakhirnya adalah kedudukan maksiat dalam syariat, ya. Bapak mesti jangan sampai terjebak sama maksiat nih, ya. Kita dikasih tahu bocoran dari Rasulullah bahwa maksiat itu punya dua kedudukan penting. Maksiat itu yang perlu kita ingat terus sampai kita mati. Pertama, maksiat itu adalah penyebab berkurangnya kita punya iman. Jadi maksiat itu kedudukannya, ya, di dalam diri manusia, dialah penyebab orang berkurang imannya atau hilang. Maksiat itu adalah penyebab apa? Berkurangnya iman. Racun. Hilangnya iman. Satu. Yang kedua, maksiat itu adalah penyebab datangnya siksaan Allah. Setiap orang yang bermaksiat pasti siksaan Allah datang. Entah itu langsung atau nunggu sebulan, nunggu apa, pasti ada. Siapa yang buat dosa, durhaka, pasti dapat balasan dari Allah. Jadi itu yang perlu kita mentingin maksiat nih. Mentingin maksiat, ya. Pertama, dia adalah penyebab apa? Kurangnya iman. Mari kita lihat pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Jami'ul Masail di dalil nomor 11. Dalil nomor 11, lihat, ya. Apa kata beliau? Mari kita lihat. As-sahabatu wa jumhurus salaf. Para sahabat dan jumhur salaf berada di atas pendapat annal imana yazidu wa yanqusu, bahwa iman itu dapat berkurang dan dapat bertambah. Lihat baik-baik. Yazidu bit ta'ah, bertambah karena apa?
ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena maksiat. Ingat ya. Jadi iman bisa bertambah karena taat, tapi dia bisa berkurang atau bahkan hilang dengan maksiat. Tuh, gawatnya tuh lihat. Jadi ketaatan dan kemaksiatan itu bisa berkurun waktu, panjang bisa spontan. Bisa, betul. Iya kan? Betul. Ini saatnya besok udah enggak. Iya. Ya. Bisa, betul. Ya. Tapi ini rumus dari Rasulullah. Jadi kalau Anda taat terus, ya iman Anda makin meningkat kan. Giliran kejeblos maksiat sekali, bisa drastis turunnya gitu loh. Kalau diukur. Nah, sekarang kita lihat apa bener orang punya iman itu bertambah. Ngukurnya gimana? Al-Quran yang jawab. Bapak buka surat Al-Fat, surat 48. Surat 48, ayat 4. Ini sering dibaca Pak Ustadz Luli nih kalau lagi ceramah nih. Lihat ya. Allah sendiri berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Liyasdadu imanam ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Udah jelas ya? Jadi iman udah pasti bisa bertambah dengan apa pertamanya? Taatan, ya. Oke. Lalu berapa tadi tak sore? ayat 4 tak? Surat 48 ayat 4. Kita balik. Saya surat 4 ayat 48. Gak apa-apa, yang penting denger loh. Mau soal dibalik ya udah tua. Yang penting ada 4 ada 48. Yang penting denger, gak apa-apa. Soal musrik. Surat 4 ayat 48. Ya. Di situ Allah menyebut gitu Pak Tom. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin. Liyazdadu, supaya bertambah keimanan mereka ma'imanihim, di atas keimanan yang telah ada. Ya. Jadi kepastian bahwa iman bertambah itu ini Allah. Dan juga surat Al-Anfal surat 8 ayat 2, surat 8. Ini lebih jelas lagi ini, ya. Lihat baik-baik. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Nah, bertambah kan? Alhamdulillah. Kita maunya begitu. Jadi ketaatan bisa menambah iman bisa bertambah. Sekarang kita lihat yang berkurang atau bahkan hilang. Lihat hadis nomor 8. Hadis nomor 8 ya. Dari Abi Hurairah, dia berkata, seorang Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang mukmin tidak disebut mukmin saat dia berzina. Waktu dia berzina, Rasulullah bilang dia tidak mukmin. Maksudnya apa? Imannya bukan cuma berkurang, hilang. Ya kan? Terus ya. Wa huwa wala yasrabul khamra ya. Ya. Syaribuha hina yasrabuha wa huwa mu'min. Seorang mukmin enggak disebut mukmin saat dia minum khamar. Artinya waktu orang minum khamar imannya hilang, bukan cuma berkurang. Dan terakhir, seorang mukmin enggak disebut mukmin saat dia mencuri. Jadi perbuatan maksiat, zina, mencuri, minum khamar mengakibatkan imannya jeblok. Bukan cuma berkurang, jeblok. Tekor. Panas. Main gaplek nggak disebut di sini. Jadi. Oh nanti, minggu depan ada. Obat. Jadi main gaplek nggak?
disebut dalam hadis. Maksiat itu kata Rasulullah, maksiat itu termasuk melalaikan waktu. Oh my. Itu gawat tuh kalau itu. Ya. Wal asri. Enggak, di mana Anda punya waktu 1 jam aja bisa dipenuhi dengan zikir. 1000 Allah, 1000 la ilaha illallah. Tapi kemudian dipakai dengan hal yang makruh aja atau yang mubah, nonton bola atau apa. Udah maksiat. Artinya Anda lebih cinta pada yang selain Allah gitu loh. Oh, maksiat. Mengabaikan gitu loh, ya. Mungkin ada juga di orang Gimana? orang bermain gaple itu dia menambah pahala. Gimana? Ada orang main gaple nih, biasa gaple dia lihat orang main gaple nggak bener nih, selalu dia datang main gaple. Tapi setiap selesai azan, ini udah azan, itu berhenti. Bubarin. Gara-gara dia itu. Gara-gara dia. Pahala tuh berarti dia. Dia main gaple juga tapi. Dia main gaple tapi pas berhenti, biasa kan kalau main gaple masih terus aja azan. Iya. Dia mati nih, Sugeng nggak mati nih. Kok udah azan main gaple terus Sugeng turun gitu. Kalau gitu gue gaple aja, hanya sekedar partisipasi. Tapi tujuannya adalah ketika gaple selesai nih, udah gaple udah berhenti, besok datang lagi gaple berhenti, lama-lama orang terlatih. Pahala. Dia gaple berpahala dalam hal itu. Gitu kan. Tapi semi maksiat juga dikit gitu. semi lah, semi. Pahala. Itu kalau gaple biasa. Coba kalau berisi, iya kalau jam segini kayak Herman tuh sono. Iya. Bubar gitu. Ayo beri. Tapi ini mah ubah nih Pak. Apa? Bubar. Oh, bubar. Ya, itu penyebab iman. Jadi maksiat tuh kedudukannya dia penyebab iman jadi kurang. Bahkan jeblok. Ini menuntut kita berpikir bahwa Rasulullah tuh ngajak kita, Anda sedikit aja maksiat, imannya langsung drop gitu loh. Maksudnya, kan jelas kata-katanya kan? Ya, orang berzina dia tidak disebut mukmin kalau dia lagi berzina. Bahkan di hadis lain setelah selesai berzina, imannya balik. Tapi mungkin beda ukurannya. Waktu pertama kali belum berzina agak tinggi, toto setelah dia berzina ya imannya letoy. Gitu ya. Jadi ini penting nih. Kedudukan pertama penting. Dia bisa mengeroposi iman. Itu itulah sebabnya nggak boleh dekati ya, wala taqrabu kan. Iya, jangan betul. Yang menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga itu Allah tidak terus terang mengenai larangannya. Saya tanya Bapak, waktu di Al-Baqarah ya, ayat berapa tuh? Ayat 25 ya? Atau 24? Kan Nabi Adam disuruh masuk kamu ke dalam surga dengan pasanganmu, makan apa yang di situ semua, betul ya? Suruh makan loh, suruh makan. Tapi larangannya apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketi pohon ini. Tapi yang dilakukan Adam bukan cuma deketin, makan. Padahal tadi di awal disuruh makan, nober. Jadi Adam tidak bermaksiat sebetulnya. Dia hanya mengerjakan yang diperintahkan yang pertama, makan. Tapi lupa dengan larangan yang kedua, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketi pohon ini. Iblis kipasin, Allah larang itu supaya kamu jangan jadi pemimpin, supaya kamu nggak punya kekuasaan gitu. Jadilah, ya. Jadi maksiat itu bisa berbentuknya aneh. Nah ini, saya kasih contoh lagi. Orang nggak sholat dengan sengaja, kira-kira maksiat bukan? Jelas maksiat. Kita ngawasin anak kita dari SD, SMP, SMA. Rupanya kebobolan kita. Anak kita pernah nggak sholat, ketahuan sama kita. Lain kali sholat nggak bisa. Udah kita masih dia nggak sholat juga. Lama-lama karena dia sendiri udah acting sholat, padahal belum sholat. Ya udah kita diemin gitu. Kita hidup bersama orang yang bermaksiat pada Allah, satu rumah. Nggak ada berkah rumahnya, nggak ada barokah. Anak perempuan. An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 56 mengharuskan anak-anak perempuan kita menutup aurat. Menutup aurat kan? Ya kan, dengan jilbab kalau bahasa sekarang gitu. Lalu kita memelihara anak perempuan yang tidak mau pakai jilbab. Dia bermaksiat bukan? Maksiat.
Kita hidup bersama orang yang maksiat pada Allah, nggak barokah. Kita juga itu bermaksud pada Allah juga. Sekarang udah bukan bagiannya cewek-cewek main bola. Apalagi itu. Nah, itu ditonton lagi. Ya. Jadi banyak maksiat kita yang kita anggap biasa, padahal itu maksiat pada Allah. Kita anggap ya biasa. Hati-hati ya Pak. Sekarang yang kedua, maksiat itu penyebab datangnya siksaan. Durhaka dan maksiat ya. Coba lihat surat di dunia dulu ya. Surat 65 ayat 8. Surat At-Tolak ayat 8. Udah ketemu ya? Wa ka'ayyim min qaryatin atat. Nah, ini atat dia artinya atat tuh durhaka. Ya Pak ya? Kayak tadi kan saya bilang ada sinonimnya, mahzur, atat ya kan? Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rasulihi. Dan berapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasulnya. Lihat, fasabenaha hisaban syadida. Kami hisab penduduk itu dengan hisab yang keras dan kami azab dengan azab yang mengerikan. Jadi yang mendurhakai perintah Allah dihabisin. Ini juga petunjuk kepada kita bahwa siapa yang ada maksiat lalu kita anggap biasa, nggak ada yang negor, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang larang gitu, pasti Allah azab. Berapa banyak negeri-negeri kaum Ad, kaum Samud, kaum apa lagi Pak Rudi, kaum Akia, Aikah, hancur karena itu. Ya, jadi Rasulullah menerangkan nanti kalau ada kemaksiatan merajalela, tapi orang yang bisa sanggup untuk melarangnya nggak melarang, tunggu siksaan Allah pasti datang. Hadis nomor 5, lihat. Hadis nomor 5. Lihat ya. Dari Ubaidillah bin Jarir dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum yang sementara mereka tidaklah satu kaum di tengah mereka dilakukan berbagai kemaksiatan, sementara mereka mampu mengubahnya, tapi mereka tidak mau mengubahnya. Ya, illa asabahumullahu biqabin qabla an yamut, melainkan Allah akan menimpakan siksa pada mereka sebelum kematian mereka. Ya. Jadi ternyata kemaksiatan itu dalam bentuk sekecil mungkin harus dilarang, dicegah, minimal dibilangin. Ya. Bentuknya macam-macam. Orang nggak sholat, orang pelit, bilangin. Ya. Terakhir, orang yang bermaksiat pada Allah, durhaka pada Allah, selain di dunia kena siksaan, di akhirat kena azab. Surat An-Nisa ayat 14. An-Nisa ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillah. Nah, ya'si ya. Wa may ya'sillah, siapa yang durhaka pada Allah wa rasulahu dan pada rasulnya, wa ta'adda hududahu dan melanggar batas-batas hududnya, ketentuannya gitu. Yudkhilhu naron khalidan fiha. Allah masukkan dalam neraka, dia kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, baginya azab yang menghinakan. Jadi ini jelas ya. Ada kata-kata yaksi, durhaka atau maksiat kepada Allah. Betul. Jadi saya kira udah ada gambaran ya, apa itu maksiat, lalu ketentuan kaidahnya bagaimana ya. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang kedudukan pelaku maksiat dan jenis-jenis maksiat. Juga dampak buruk maksiat bagi kehidupan kita. Ya, jadi masih ada 2, 3, 4 bab lagi. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja dah ya.